ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara keindahan agama kita, agama Islam, bahwa Islam bukanlah sebuah agama yang menuntut kepada penganutnya di dalam beribadah hanya memikirkan banyak atau sedikitnya saja. Tetapi Islam adalah agama yang menyuruh penganutnya untuk melihat akan perbuatan dan amalan mereka itu benar ataukah tidak. Standarisasi kebenaran di dalam Islam bukanlah dengan banyak atau sedikit, tetapi dengan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Islam ataukah tidak. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Mulk: Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dialah Allah, zat yang maha berkah, yang di tangannya segala kerajaan, dan dialah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayah, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian, ingin melihat siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita renungi sejenak ayat suci Al-Quranul Karim yang mulia ini. Di sini Allah menegaskan ayyukum ahsanu amala. Allah tidak menyatakan ayyukum aktsaru amala. Allah tidak menyatakan siapa di antara kalian yang paling banyak ibadahnya. Allah tidak menyatakan siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya. Tetapi Allah menyatakan ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya? Apa makna ayat di atas? Apa tafsir ayat suci Al-Quranul Karim di atas? Tentunya kita bukan ahli tafsir. Saya yang sedang di mimbar dan jamaah semuanya tentunya tidaklah lebih berilmu dari mereka para sahabat dan para tabi'in serta tabi'in telah datang tafsir penjelasan ayat Al-Quranul Karim yang mulia ini di dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir. Di sana beliau menukilkan penjelasan Fudail bin Iyadh, seorang ulama besar yang hidup semasa dengan Imam Syafi'i. Beliau menerangkan bahwa maksud ayyukum ahsanu amala adalah akhlasukum wa aswabukum, yaitu siapa yang paling ikhlas di dalam beribadah dan siapa yang ibadahnya itu paling mencocoki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang sesuai dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
akan menjadi sia-sia tatkala tidak ada keikhlasan dari hati yang melakukannya. Tatkala dia melakukannya karena riya. Demikian pula sebaliknya, ibadah yang ikhlas dan banyak menjadi sia-sia dan tidak bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala sedikit pun tatkala dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan petunjuk Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Allah tidak menyatakan ayyukum aktsaru amala. Allah tidak menyatakan siapakah di antara kalian yang paling banyak amalannya. Tetapi Allah menyatakan ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya, yang paling ikhlas dan yang paling mencocoki petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mereka para ulama Islam, kalau kita menjelaskan kepada kita isi Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa merupakan syarat syah dan diterimanya ibadah seorang hamba di sisi Allah Jalla wa'ala adalah suatu ibadah yang dibangun tatkala ibadah tersebut dibangun di atas dua prinsip di atas. Dibangun di atas keikhlasan dan sesuai dengan tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Kahf ayat terakhir Allah Jalla wa'ala berfirman, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Maka barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Rabbnya, فليعمل عملا صالحا, maka hendaknya dia melakukan amalan saleh. Sebuah amalan itu tidaklah dikatakan saleh kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali dia menyekutukan Allah di dalam ibadahnya tersebut dengan siapapun. Ayat Al-Qur'anul Karim yang suci ini menerangkan kepada kita dua syarat sah diterimanya ibadah. Yang pertama harus ikhlas karena Allah Jalla wa Ala dan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawan daripada ikhlas adalah riya was sum'ah. Beribadah ingin dilihat dan ingin didengar oleh manusia dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna awwalan nasi tusa'ira bihimun nar yaumal qiyamah thalathatun. Manusia yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke dalam neraka Allah pada hari kiamat ada tiga jenis manusia. Ibadallah sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita simak hadis Nabi yang agung ini, karena Nabi memberitakan kepada kita tentang yang sangat besar. Beliau memberitakan kepada kita bahwa manusia yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka Allah ada tiga jenis manusia. Tentunya ini menakutkan karena saya dan jamaah semua belum ada jaminan pasti selamat dari neraka dan pasti masuk ke dalam syurga. Kalau Nabi yang membacakannya, maka beliau adalah utusan Allah. Beliau pembuka pintu syurga Allah. Para sahabat yang mendengarnya, mereka adalah orang-orang yang sudah pasti masuk syurga dan pasti selamat dari neraka. Adapun kita tidak ada satupun ayat Al-Qur'anul Karim dan tidak ada satupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan nama khatib hari ini dan nama jamaah semua pasti masuk syurga dan pasti selamat dari neraka. Nabi menyatakan inna awalan nasi tusa'ira bihimun nar thalathatun. Sesungguhnya manusia yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke dalam neraka Allah pada hari kiamat ada tiga jenis manusia. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha faqala madza 'amilta fiyya. Ada seorang yang mati di medan jihad. Pada hari kiamat dia diperhadapkan kepada Allah, maka Allah pun menyebutkan satu persatu dari nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya selama ia di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, madza 'amilta fiha? Wahai hambaku, apa yang telah engkau perbuat untukku dengan nikmat-nikmat tersebut? Maka orang tersebut menjawab, ya Rabb, inni qataltu fika hatta qutil. Ya Allah, saya telah berperang demi engkau sehingga aku mati terbunuh syahid.
Maka Allah menjawab, na'udzubillah min dzalik. Kadzab, kamu dusta. Kamu berperang untuk dikatakan sebagai pahlawan. Kamu berperang bukan ikhlas karenaku, bukan karena mengharap balasan dariku, tetapi untuk mengharap pujian dan sanjungan manusia. Faqad qil, dan pujian tersebut telah diberikan kepadamu ketika engkau di dunia. Maka Nabi SAW menyatakan, fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi fayulqa fi nari jahannam. Orang tersebut pun diseret dan dilemparkan ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Siapakah dia jamaah? Orang yang mati di medan jihad. Mestinya orang yang mati medan jihad langsung masuk surga. Di antara keutamaan yang sangat besar yang dimiliki dan diberikan kepada orang yang mati di medan jihad, dia tidak dimandikan. Dia dikafankan dengan bajunya tersebut, ya. Dan dia tidak disalatkan. Ini sebuah keutamaan karena sudah terjamin masuk surga, langsung dijemput oleh bidadari. Tetapi lihat di sini, gara-gara jihad, dia malah menjadi orang yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke dalam neraka Allah. Tatkala dia melakukan jihad dengan riya, tidak ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia, pujian-pujian yang semu lagi menipu. Sedangkan yang kedua, kata Nabi SAW, ada seorang yang alim. Ketika di dunia dia selalu belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, dan mengajarkan ilmu agama kepada masyarakatnya. Sebuah aktivitas dan ibadah yang sangat mulia. Pada hari kiamat dia diperhadapkan kepada Allah, fa'utiyahu bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah pun menyebutkan satu persatu nikmat yang telah Allah berikan kepadanya ketika di dunia. Fa'arafah, dia pun mengakuinya. Dia pun mengakui bahwa dia telah menerima nikmat tersebut. Maka Allah bertanya kepadanya, "Madza amilta fiha?" Kalau demikian, wahai hambaku, apa yang telah engkau perbuat untukku? Dia pun menjawab, "Ta'allamtu fikal Qur'an wa 'allamtuhu." Ya Allah, dengan nikmat-nikmat tersebut aku telah belajar Al-Quran. Aku belajar ilmu agama dan aku ajarkan ilmu agama tersebut, Al-Quran tersebut kepada manusia karenamu ya Allah. Maka Allah menjawab, kadzab, kamu dusta. Kamu belajar dan mengajarkan ilmu agama hanya sekedar untuk dikatakan seorang ulama, supaya mendapatkan gelar ustaz, supaya mendapat gelar Pak Kiai. Bukan karena ikhlas, bukan semata-mata karenaku, untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia. Manakah Nabi pun menyebutkan, dia pun diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka Allah. Yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah adalah rajulun atahu Allahu asnafal amwali bi anwa'iha. Adalah orang yang konglomerat, seorang yang kaya raya yang gemar berinfak. Pada hari kiamat dia dihadapkan kepada Allah. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka Allah pun mengaudit, mengingatkan dia satu persatu akan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya semasa ia di dunia. Dia pun mengakuinya. Lantas Allah bertanya kepadanya, "Madza amilta fiha?" Wahai hambaku, apa yang telah engkau perbuat untukku? Maka dia pun menjawab, "Ya Rabb, ma taraktu sabilan tuhibbu an yunfaqa fi illa anfaqtu fik." Ya Allah, aku telah membelanjakan seluruh harta-hartaku di jalan engkau ya Allah, semata-mata karenamu ya Allah. Maka Allah berfirman, kadzab, wahai hambaku, kamu dusta. Kamu bersedekah, kamu berinfak untuk dikatakan seorang yang dermawan. Apalagi mendekat pilkada. Kalau bukan karena ada kursi dan suara yang engkau harapkan, engkau tidak berinfak. Bahkan sebagian mereka kalau infaknya lupa ditulis di papan pengumuman, dia marah. Sebagian mereka lupa diumumkan di medsos, marah ke asistennya. 10 juta saya berikan, tidak kamu umumkan, tidak kamu share di media. La haula wa la quwata illa billah. Dia telah berinfak dengan hartanya yang cukup banyak, tetapi karena riya, kata Nabi SAW, fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi fayulqa fi nari jahannam. Dia pun diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah, 3 ibadah di atas adalah ibadah yang sangat besar di dalam Islam. Yang pertama ibadah jihad, yang sangat besar keutamaannya di dalam Islam. Yang kedua ibadah belajar dan mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Yang ketiga adalah ibadah sedekah zakat. Rupanya menjadi sebab seorang hamba
menjadi orang yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke dalam neraka Allah tatkala dia melakukannya riya? Tidak mengharapkan, bukan karena ikhlas, tidak ikhlas semata-mata karena Allah, tetapi dia menginginkan pujian dan sanjungan manusia. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kepada kalian, ucap Nabi SAW kepada para sahabatnya, adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa yang Anda maksud dengan syirik kecil, wahai baginda Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ar-riya, yaitu riya, ingin dilihat ketika beribadah untuk mendapatkan pujian. Yusalli ahadukum fayuzayyinu salatahu lima yarahu ahad. Ketika dia salat, lantas dia indah-indahkan salatnya karena ada orang yang sedang melihatnya. Dia panjang-panjangi salatnya, seakan-akan Al-Baqarah yang dia baca padahal Qulullahu ahad yang dia ulang-ulangi. Na'udzubillah min dzalik. Yuzayyinu salatahu lima yarahu ahad. Dia indah-indahkan salatnya karena ada orang yang sedang melihatnya, karena calon mertuanya, calon menantunya, atau calon atasannya, atau bahkan atasannya. Dia indah-indahkan supaya dia dipuji dan disanjungi. Maka gara-gara salat tersebut yang dibangun di atas riya, dia diseret dan dilemparkan ke dalam neraka Allah. Pertanyaannya jamaah yang dimuliakan Allah, apakah kita orang-orang yang pasti selamat dari riya? Na'udzubillah min dzalik, dari sifat merasa aman dari riya. Nabi berkata demikian, yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah riya. Beliau bersabda di hadapan para sahabatnya, yang mana di hadapan beliau Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang sudah dijamin masuk surga. Orang-orang yang tidak diragukan lagi akan keimanan mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Tetapi demikian Nabi sabdakan. Bahkan di dalam sebuah hadis yang lainnya Nabi menyebutkan syirik kecil itu ibarat seekor semut yang hitam yang berada di atas lempengan batu yang licin di tengah malam yang gelap gulita dan turunnya tetesan-tetesan hujan dari langit. Akankah nampak seekor semut yang kecil di tengah malam yang gelap gulita berada di atas lempengan batu yang licin dan turun air hujan? Tentunya sangat halus, sungguh sangat sulit untuk terlihat. Demikianlah gambaran Nabi SAW tentang syirik kecil, tentang riya. Hasan Al-Basri menyatakan, ma khafahu illa mu'min. Tidak ada yang mengkhawatirkan kemunafikan, riya itu kecuali seorang mukmin sejati. Berarti kapan kita merasa aman dari riya jamaah? Berarti iman kita sedang bermasalah. Wa ma aminahu illa munafiq. Beliau menyatakan tidak ada yang merasa aman dari sifat kemunafikan, dari penyakit riya, kecuali dia seorang yang munafik. Kapan kita merasa aman dari riya? Kapan kita merasa aman dari kemunafikan? Maka ketahuilah bahwa kita sedang dipermainkan oleh syaitan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa astaghfirullah fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana keikhlasan itu merupakan syarat sahnya ibadah dan diterimanya ibadah seorang hamba oleh Allah, demikian pula al-mutaba'ah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tuntunan beliau. Baik dari sisi kaifiyahnya, caranya, dari sisi adadiyahnya, jumlahnya, dari sisi makaniyahnya, dari sisi tempatnya, ataukah dari sisi zamaniyah, waktunya.
Apabila suatu ibadah itu dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salah satu dari 4 perkara di atas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sendiri yang telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan, sebuah ibadah, suatu ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak akan mungkin ada manusia yang ibadahnya itu lebih bagus, lebih sempurna, semangat mereka beragama lebih tinggi daripada Nabi dan para sahabatnya. Demi Allah, kalau kita jujur, demi Allah, apa yang sudah ada dalam syariat, dalam agama Allah ini, dari fadilah-fadilah amal, demi Allah, itu tidak akan mampu kita terapkan secara totalitas sampai hari kiamat. Walaupun kita punya umur 1000 tahun, demi Allah kita tidak akan mampu mengamalkannya dengan sempurna. Kalau yang sudah ada saja kita tidak akan mampu melaksanakannya dengan sempurna secara totalitas, maka untuk apa kita mengada-adakan ibadah, amalan-amalan yang sama sekali tidak ada tuntunan dalam Al-Quran, tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Bukankah Allah yang telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada untuk kalian suri teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi siapa yang menginginkan Allah, hari akhir, dan banyak mengingat Allah. Apabila adab masuk WC saja sudah ada petunjuk dari Nabi, bukankah zikir masuk WC ada zikir khusus? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Padahal kita mau masuk WC, mau masuk toilet, mau buang kotoran yang najis, keluar dari WC pun ada zikir khusus. Bahkan ketika kita ingin melakukan hubungan pasangan suami istri, ingin melampiaskan syahwat kita, ada anjuran khusus, ada zikir khusus. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Mungkinkah setelah sholat 5 waktu tidak ada petunjuk dari Nabi? Tentunya mengamalkan apa yang telah ada dari Nabi itu lebih baik. Misalkan tadi, kalau ada orang menggantikan doa masuk WC yang bunyinya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, datang seorang dia gantikan, saya mau sholawatan aja, saya nggak pakai itu, saya pakai sholawatan aja, apakah boleh? Tentunya kita menyatakan sepakat tidak boleh. Kenapa? Karena untuk masuk WC sudah ada zikir khusus. Bukan berarti nggak boleh sholawat kepada Nabi. Silahkan kamu bersolawat, tapi untuk masuk WC sudah ada zikir khusus dari Nabi. Lekan ini baik juga, betul, tetapi petunjuk Nabi jauh lebih baik. Demikian pula setelah sholat 5 waktu sudah ada zikir-zikir yang dituntun oleh Nabi. Bagaimana bentuk tangan beliau ketika berzikir, apa saja yang beliau baca. Dari semenjak kita bangun tidur sampai tidur lagi, zikir penuh dengan ibadah zikir jamaah. Suara petir aja ada zikir khusus. Melihat buah-buahan yang sudah matang ada zikir khusus. Melihat orang yang sedang mendapat musibah di hadapan kita ada zikir khusus. Mau masuk toilet ingin buang kotoran ada zikir khusus. Mungkinkah tidak ada zikir yang dituntun oleh Nabi SAW setelah sholat 5 waktu, sehingga kita buat sesuka kita dengan alasan ini kan baik? Andai kata itu baik, mana lebih baik dengan apa yang telah datang dari Rasulullah SAW? Apakah paket yang kita buat itu lebih baik daripada paket dari Rasulullah SAW? Lantas apakah makna firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam kitab beliau Ar-Risalah, man istahsana faqad syarra'. Barang siapa yang beribadah dengan alasan yang penting tujuannya baik, pasti dia akan membuat syariat baru selain syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aplikasinya, ada orang mungkin dia beranggapan baik. Oh, kalau mau masuk masjid aja ada tahiyatul masjid. Udahlah, saya buat tahiyatul rumah baru. Ini rumah baru, sebelum saya masuk rumah baru saya salat tahiyah rumah baru 2 rakaat. Yang satu lagi, saya mobil baru, salat tahiyah mobil baru 2 rakaat. Siapa yang larang? Kan tujuannya baik. Enggak ada larangan, silahkan buka Al-Qur'an. 30 juz seluruh kitab hadis, nggak ada larangan. Jangan sholat tahiyat mobil baru.
Yang satu lagi berpendapat setiap mau pakai baju baru dia sholat tahiyah baju baru 2 rakaat. Yang ini berpendapat 2 rakaat aja subuh luar biasa keutamaannya. Apalagi kalau kita tambah, yang penting tujuannya kan baik. Sholat aja 8 rakaat, kan tidak ada larangan. Kalau kaedahnya yang penting tujuan baik, selama tidak ada larangan, kacaulah Islam ini. Maka seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi, man istahsana faqad syarra'. Barang siapa yang beragama, beribadah dengan alasan, dengan prinsip yang penting tujuannya baik, pasti dia akan membuat syariat baru selain syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, di haji wada' pada hari Arafah, di hari Jumat, Allah menurunkan ayat yang sangat besar, berita gembira untuk seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Ayat Nabi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir beberapa riwayat dari beberapa sahabatnya. 80 hari setelah ayat ini turun, Nabi kita diwafatkan oleh Allah dan tidak ada lagi pembahasan halal dan haram setelah ayat ini turun. Artinya apa jamaah? Agama Allah sudah sempurna. Maka barang siapa yang mengada-adakan ibadah baru, maka kata Imam Malik secara tidak langsung dia menuduh berarti ada syariat Allah yang belum disampaikan oleh Nabi. Jamaah yang dimuliakan Allah, yaqulu Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya